Oke, kembali ke laptop. Kembali ke laptop. Dan kalau ya itu tadi menarik sebenarnya. Kalau kita ngomong nggak cuma yang di luar gereja ya Bang ya, di dalam gereja juga. Kita bisa ngelihat buahnya. Buah yang seperti apa dulu gitu. Kalau kita cuma ngomong kita membantu orang gitu ya semua juga melakukan. Cuma yang membedakan pengikut Yesus sama enggak itu apa? Nah, kayak yang tak yang oh dibunuh. Kayak yang tak tanyain tadi Bang di awal. Yang membedakan 316 dengan yang di luar ini apa? Apakah hanya mengatasnamakan Yesus ya? Mengatasnamakan Yesus dan orang-orangnya itu sama aja. Mereka juga sama-sama yang di luar atau ada apa ya? Ada sesuatu yang membedakan antara 316 dengan underground yang di luar gitu. Karena pada akhirnya kalau kita bicara buah, konteksnya Yohanes 15 itu bukan disukai, justru malah ya. Bahkan dibunuh. Kita pengikut Kristus kalau siap mati. Siap mati nggak? Masuk surga. Enggak mau. Ya nanti saya. Ini kapan dipanggil itu? Masuk surga loh. Enggak, itu maksudnya kapan dipanggil masuk sini? Oh, ntar habis ini ya ini. Makanya konteks. Jadi berangkat. Soalnya menarik nih kalau kita ngomong pelayanan di luar ya, pelayanan di jalan itu kan ya kita tahu sih anak-anak di jalan itu kan kayak gitu semua. Yang dilihat masyarakat, nggak usah ngomong gereja, dilihat masyarakat itu ya wis jelek kabeh. Jelek semua gitu. Dan ketika ada orang yang ingin melayani mereka tapi dengan mindset umum selama ini pasti gagal. Kalau menurutku sih. Malah ini yang menarik buat saya. Sebenarnya siapa yang bikin kayak gini nih, Bang? Bikin apa? Pandangan-pandangan. Oh, yang di dalam gereja ngeliat yang di luar. Orang ngerti, saya aku nggak tahu tuh. Terus pada akhirnya kalau yang di luar, teman-teman luar merasakan padahal santai ya. Teman-teman yang pelayanan di jalan kan nggak peduli lu mau pakaian rapi, nggak pakaian sekalipun. Padahal orang-orang yang anakmu gitu. Padahal Kristus sendiri kalau bicara turun langsung ke jalan kan. Tujuannya ke jalan. Kalau menurut Bang Dani, siapa tuh biang keroknya sebenarnya? Nggak tahu saya nggak tahu, saya nggak ikut-ikut ya. Menurut siapa? Saya nggak ikut-ikut Mas. Kalau menurut saya ya itu tadi sih. Kalau menurut saya sih ya orang-orang yang tahu agama itu sih. Iya. Kalau menurut saya, iya. Ya mau itu pendeta, mau orang teologi sekalipun, rektor, dosen agama sekalipun. Kita ini terlepas dari budaya. Kan etika kan kita bicara etika di sini juga kan masuk etika. Oh pantas nggak tahu masuk dandan ini kok yang mono. Kalau kita bicara luas santai kan. Terlepas ini soal etika atau tidak, kan kalau kita bicara kan harusnya ini berangkat follower atau jemaat atau pengikut kan pasti mendengarkan apa kata pemimpin. Ya. Kalau menurut saya ya biang onar ini ya orang-orang yang tahu agama itu dulu. Iya. Ya benar sih kalau menurut saya benar. Karena apa? Orang-orang Kristen ya di bawah itu mereka tahu kan dari diajar. Ya itu tadi balik lagi yang kemarin itu. Kamu harus berbuah. Kamu ikut 316 itu harus berbuah. Kamu tuh pelayanan gini harus berbuah. Ya berbuah apa dulu? Kamu kelakuannya baik, ngasih, cuma nggak ada nama Yesus yang beritakan ya sama aja. Nah menurut Bang Dani seperti apa? Kalau di 316, kalau teman-teman mau tahu juga sudah ada album juga 316. Satu-satunya komunitas Kristen metal yang sudah memiliki album. Kompilasi ya. Hexagora itu. Dan memberkati banyak orang juga. Gak hanya di Indonesia juga, sampai di luar. Menurut Bang Dani gimana? Sama saya tidak bilang bahwa 316 itu sempurna ya. Apalagi banyak di situ banyak kekurangan. Memang kita punya tujuan yang bagus yang ingin dicapai. Cuman sayangnya dalam perjalanan menuju tujuan itu sudah bobok duluan. Nah, jadi kalau menurut saya secara pribadi seharusnya orang-orang seperti tadi yang kau bilang tadi di dalam dunia pelayanan itu harus punya sesuatu yang berbeda dibandingkan di orang-orang dunia. Seperti tadi kamu bilang kalau misalnya nyuruh berbuat baik, di luar pun orang menyuruh berbuat baik, ya kan? Sama aja. Disuruh memberi, orang di luar pun mengatakan ayo memberikan sedekah dan lain sebagainya. Sama aja. Jadi apa yang harus membedakan?
Ya saya rasa yang membedakan ya cara atau gaya hidup kita harus sesuai dengan Tuhan. Kemudian apapun yang kita lakukan ada nilai plusnya. Nilai plusnya apa? Ya misalnya Injil, kasih Tuhan. Jadi ada motivasi yang berbeda yang membedakan. Tujuannya keamanan agung itu juga. Keamanan agung pasti. Sepakat berarti Pak. Kalau 360 itu tujuannya sebenarnya keamanan agung karena kan membagikan kasih Tuhan kepada semua orang supaya mereka percaya. Jadi tujuannya ya kembali ke amanat agung. Nah kalau bicara buah ya, sebenarnya saya lebih mengacu kepada itu apa di Galatia apa Yesus itu buah roh itu. Galatia ya. Oh, pastor lebih tahu lah. Kayaknya jebakan sebenarnya. Pas kotor. Pasukan kotor. Jadi lebih cenderung ke situ yang harusnya terjadi dalam hidup setiap orang percaya itu ada buah roh yang ada di Galatia itu. Bukan daging ya, tapi roh. Iya buah roh dan di situ kan bentuknya tunggal itu buah roh bukan buah roh. Walaupun ada beberapa apa itu, dibuka ayatnya. Enggak ada kita apa Bang? Rasa ya. Nanti editor kami akan ngasih ayatnya. Rasul kami akan ngasih. Dibuka baik. Penasaran ya. Jelas ya. Galatia berapa tadi? Enggak baik. Galatia buah roh. Kayak sebenarnya menarik juga sih John kalau kita ngomongin soal pelayanan ini ya, underground ya John ya. Ini juga sesuatu hal yang seksi untuk dijadikan konten. Betul. Ini pelayanan yang sangat menjual. Bahkan untuk gereja-gereja yang coba menunggang itu menjual. Bahkan ada kelompok-kelompok orang tertentu pun nyuri-nyuri foto untuk menjual komunitas ini juga. Ya, untuk tujuannya nyari uang juga. Contohnya Banyak. Ya yuk yang denger yang itu di dalam video. Jual kayak tujuan kita cari duit. Nah ini kan juga konten. Lah iya. Cari duit memang. Tujuan kita ngangkat 360 ini buat jual. Supaya centang biru gitu. Jadi banyak memang ada yang setidaknya kalau buat kami berdua setiap yang dilakukan siapapun itu sudah ada upahnya masing-masing. Tergantung kamu mau ngelakuin apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Upahnya apa? Nggak usah tahu. Nanti upahnya apa? Upahnya besar surga. Oh, besar di surga. Dan di bumi. Yes. Ketemu Bang? Ketemu Bang? Nunggu tuh. Harus dibuka. Galatia 5 ayat 18. Duh, salah ya. Tapi sebelum ke buah roh ini sendiri dimulai dari 18 dulu nih, Bang. Iya. Atau langsung ke 22? Terserah kamu. Yang manis dulu lah ya. Kan biasa orang kan sukanya yang manis-manis dulu kan, enak dimakan, enak didengar. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan terakhir ini penguasaan diri. Berarti kalau ada buah roh, ada buah daging juga, ya kan? Ada roh, ada buah daging. Atasnya berarti yang adalah perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Yang paling ngeri adalah dan sebagainya. Soalnya nggak disebutkan. Spesifiknya apa? Sebenarnya disebutkan ya. Cuman kepanjangan nggak cukup habis sampai sendiri. Dan itu loh yang susah dan sebagainya ini kan bisa macam-macam tuh. Jadi menarik seperti ya buah-buahnya di buah roh itu ya, Pak. Pada akhirnya untuk mengenai buah dan tujuan 316 pun sudah jelas bicara pada akhirnya adalah perihal amanat agung sendiri, karena banyak juga dari orang-orang yang akhirnya masuk 316 kembali pulih juga. Akhirnya ada pun yang sampai terima Tuhan Yesus juga. Nah, ada sampai dibentuk. Nah, ini sesi kita manggil ketuanya nih, Bang, ketua baru. Bener nggak ya? Ketuanya nggak?
Aku sih siapkan dulu. Jadi Bang Dani agak geser, iya. Atau aku mulai dari sini ganti yang Oh dia sini. Jangan. Ambil itu sih. Langsung. OKG kelima. Kaki. Yang adalah seorang vokalis band Christian metal juga. Ini nanti perlu dibahas ini sejarahnya dia gabung di 316 tuh. Oh, yang iya. pertamanya ketemu di Kita Solo panggilkan Tigombian. paket kita Bagas. Oke. Silakan Pak Bagas. Pak Bagas yang adalah vokalis band NTB. Next time better. Itu hardcore ya guys. Soben apa? Hardcore. Ya. Hardcore. Coba berapa kalimat di lagu lu nyanyi dah. Iki kok sangar men. Oh, biar tahu hardcore ya apa. Boring. Kan nggak tahu, taunya oh metal ya kalau gitu itu metal. Padahal hardcore yang kayak gitu. Buka di YouTube aja. Oh. Perkenalan Ya, dulu lah. perkenalan. Silakan Pak Ket. Oh, kurang ketua ya. Oh, bukan. Ya perkenalan makanya perkenalan. Ya, nama saya Bagas. Ya. Untuk saat ini saya anggota 316. Anggota. Untuk saat Katanya ketua. kata siapa? Belum penobatan. Bang Dani. Enggak, ketua tetap Bang Dani. Selesaikan dulu aja lah. Nah, ini yang dimaksud tidur ya ini. Selesaikan aja lah. Itu menarik ya, Gas. Gimana, Gas? Pengalaman dan perjalananmu di 360? Oke. Dari mana? Dari awal Cerita aja. Oh, dari awal. sampai terus ke tujuannya, langsung dirangkum nih, Gas. Biar kita cepet. Dari awal Awal sih nanti diedit gitu ya. Awal Solo Tigo berarti. awal diajak main sama main bermusik di Salatiga bareng Mahkota Duri. Ada lagi band yang di 16 Save by His Blood. Itu di sana datang ternyata konsep band-bandannya kan belum nggak tahu kalau ada pelayanan seperti ini. Belum tahu. Tahu-tahu di sana ada yang kayak gini. Ya udah, sampai situ di follow up sama teman-teman 16 dan akhirnya masuk sampai sekarang. Itu responnya selama ini selalu support ya, Gas, mendoakan karena ini memang pelayanan beda gitu ya, Gas. Ya. Tapi tetap apakah orang-orang dari teman 316 apakah juga bantu pelayanan di dalam, Gas? Banyak. Jadi selama ini kan anggapan orang-orang, wah sesat-sesat, oh nggak tahu ini nih. Padahal teman-teman di 316 membantu pelayanan yang di dalam Mereka bergereja. dan bahkan bergereja seperti Bergereja. Kalau kita bisa bicara soal persenan ya, itu mungkin ada 70 sampai 80% dari anggotanya itu semua bergereja semua. pada bergereja dan Bergereja pelayanan. semua. Jadi mungkin selama ini kalau anggapan perjalanannya 316 kan banyak orang yang mengatakan sesat. Wah nggak tahu apa lagi, wah nggak ke gereja ini nih. Tanggapan lo seperti apa, Gas? Ya kayak pepatah bilang lah, Apa itu? tak kenal maka tak sayang. Oke. Mantan anyar tuh. Oh iya. Mantan anyar. Mantan baru ya. Ya banyak orang yang belum tahu, belum kenal, hanya dengar, hanya tahu kegiatannya aja, nggak tahu secara dalam. Banyak yang mengejas. Bahkan saya pernah ikutan kelompok sel gitu di gereja yang besar tadi. Banyak amat tuh gereja besar gitu. Ya banyak. Oh, banyak. Protokolnya gereja. Oh, ya. Contohnya saya sebutin nggak nih? Jangan. Makanya bergereja. Oh iya ya ampun. Gerejamu kecil loh. Ya Ya, Allah. maafkan. Duh. Ya mereka kan cuma tahu 316 itu apa, cuma tahu, nggak tahu pergerakan kita apa. Ya dia menilai kami itu kurang bener dalam konteks bergereja. Yo menurut saya itu baik lagi, mereka belum tahu deketnya kita pergerakannya apa, terus apa yang kita lakukan untuk di luar, bukan di dalam. Kalau pelayanan menurutku bukan cuma di gereja, tapi ke luar. Ya mereka nggak tahu aja soal sampai segitu, hanya tahunya musik gue nggak tahu liriknya apa, nggak tahu tujuannya apa. Gitu. Berarti ini ya. Tadi kalau dari kalimat itu berarti mereka itu tidak tahu. Mereka itu tahunya kami itu 316 tidak benar. Berarti kalian benar ya ini? Enggak. Berarti mereka benar. Bener atau Judgement mereka benar berarti. iya. Makanya dari sudut pandang, bener dari kacamata tadi. Ya menurut kita bener, menurut mereka bener, ya semuanya bakal bener-bener semua. Ya makanya perbesar lagi kacamatanya, bukan kacamata secara fisik ya. Sudut pandang.
Dulu yang pernah posting di IG-nya itu dia salah satu IG rohani loh. Salah satu IG rohani. Dia memosting ibadahnya 316. Jadi waktu itu 316 sering setiap sebulan sekali membuat ibadah namanya Monday Service. Dia memosting ibadahnya itu, dia ambil cuplikan ibadahnya waktu itu lagi musik-musikan kan, lagi tabrak-tabrakan dan sebagainya, dan langsung mengatakan wah ini mereka kerasukan roh kuda dan sebagainya. Saya langsung secara pribadi saya DM dia, saya ingin ngajak ngobrol. Saya ajak, yuk kita ngobrol yuk, kamu kan belum tahu Tristis itu seperti apa, tapi langsung diblok. Berarti dia nggak mau ngobrol, ya sudah, berarti dia tetap berpegang pada pandangannya dia tanpa mau, kayak tadi Bagas bilang, dia belum kenal apa-apa tapi itu udah tahu. Oke, bicara tak kenal maka tak sayang, kita undang satu teman lagi, Putut, ya kan? Salah satu. Wah, ini sekarang pengurusnya banyak kegiatan sebenarnya. Sekalian kita biar teman-teman tahu. Jadi selama ini tidak hanya menilai seperti ini, tapi bicara tadi yang disampaikan Bagas, banyak yang sudah dikerjakan. Beberapa hal. Nah, kita tanya lagi satu sahabat kita juga. Ayo Putut ke sini. Tutup. Mas Tutup, salah satu band juga yang ada di dalam album Exalgora juga. Dengan Bukan John. pergerakan dengan paling aktif ya. Oh iya, dengan Paling aktif. Ya. Awas budimu. Awas.